Jika kalian punya set-top box TV digital yang YouTube-nya bermasalah, jadi ini dia solusinya. Assalamualaikum sobat digital. Jadi banyak banget yang memanfaatkan fitur YouTube pada set-top box TV digital sobat ya. Jadi memang banyak banget fitur yang nggak cuma ada YouTube sebenarnya, tapi sayangnya YouTube-nya tuh sering banget error yang ada di STB TV digital ini. Kenapa sih penyebab error? Jadi memang untuk YouTube di set-top box TV digital itu bukan YouTube yang sebenarnya, hanyalah sebuah YouTube yang ini kalau saya jelasin ribet ya. Jadi intinya adalah server yang disewa gitu ya oleh vendor STB-nya atau pihak distributornya. Jadi supaya kalian bisa nonton YouTube via set-top box-nya atau via STB-nya. Soalnya kalau kalian nonton YouTube di STB pasti nggak ada iklannya, beda dengan kita nonton di HP, beda kita nonton di TV Android atau di Smart TV, itu pasti ada iklannya kan. Nah, di STB nggak ada karena memang beda. Jadi seperti video-video yang udah dikumpulkan, di-download ke server dan kita nonton dari server tersebut. Terus kalau kalian searching pun kadang ada video yang nggak bisa ditonton, ada tulisannya not your country lah atau apalah tulisannya. Itu karena memang tidak ada di dalam database server untuk nonton YouTube atau server mereka gitu. Dan untuk sewa server ini mungkin ada yang tahunan, ada yang bulanan. Makanya di saat kalian beli set-top box mungkin bisa berjalan berapa bulan, tiba-tiba YouTube-nya error, nggak bisa ditonton. Jadi seperti ini ya, tampilannya tuh bisa beda-beda errornya, ada yang gelap doang, ada yang segala macam lah, pokoknya beda-beda notifikasi yang muncul. Oke, itu tadi kan penjelasan kenapa YouTube di STB sering error. Jadi sekarang adalah solusinya. Untuk yang pertama, solusi umumnya ya, ini biasanya adalah dengan cara upgrade software. Di beberapa set-top box seperti Matrix, Tanaka, dan beberapa merek lainnya, itu sobat bisa upgrade secara online ya, update softwarenya. Jadi ada juga yang via flash disk, itu juga bisa. Di saat kalian mau upgrade via flash disk itu downloadnya juga jangan sampai salah. Misalkan kalau Tanaka ada di websitenya Tanaka, Matrix ada di websitenya Matrix. Kalau nggak ada seperti set-top box yang lain, silahkan ambil update-nya, itu ada di forum-forum Facebook biasanya kalau saya ngambil untuk STB yang lain. Dan ada juga yang nggak dapat support atau nggak dapat update perangkatnya, itu banyak juga untuk merek-merek yang biasanya kurang terkenal. Terus apakah update software ini menjamin YouTube-nya lancar? Jawabannya enggak juga. Jadi memang ada yang di-upgrade terus lancar gitu ya, softwarenya kita ganti lancar. Terus ada juga yang udah di-upgrade mungkin lancar hari ini, besoknya udah error lagi. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang kalian upgrade terus nggak ada perubahan sama sekali, masih tetap error. Jadi sebenarnya yang nggak harus di-upgrade juga sih. Kalau mereka udah bayar servernya atau perpanjang servernya, itu otomatis udah bisa lagi YouTube-nya walaupun kalian nggak upgrade. Jadi sistem kerja sebenarnya seperti itu. Ada juga yang harus di-upgrade karena mungkin URL dari YouTube-nya beda lagi nih, alamat server beda lagi, makanya butuh upgrade. Tapi ingat ya, setiap upgrade itu pasti beresiko baik online maupun offline, apalagi di saat prosesnya itu mati. STB-nya itu udah dipastikan mungkin bisa mati suri atau nggak bisa digunakan lagi, STB-nya harus diservis. Selanjutnya, solusi yang kedua adalah menggunakan fitur yang sudah disediakan pada STB-nya. Contoh, untuk merek dari Tanaka itu ada yang namanya MiCache, terus ada juga yang namanya Sniper Cache, termasuk Matrix ya. Matrix juga ada yang Apple Cache segala. Jadi setiap tipe, walaupun satu merek misalkan Tanaka atau Matrix kan tipenya banyak, itu bahkan aplikasinya bisa beda-beda juga mereknya. Di sini saya anggap aja MiCache yang paling banyak dipakai ya. Kalau kalian pakai MiCache itu juga bisa nih nonton YouTube-nya dari HP dulu nih. Jadi dibuka MiCache-nya, pilih mau ditonton yang mana YouTube-nya. Setelah diklik, dipilih, terus di cache ya, masuk ke TV-nya. Jadi kalian nggak perlu search secara manual pakai remote, dibuka aplikasi YouTube-nya di STB pakai remote, kan ketiknya pegel ya, pakai jempol satu-satu untuk nulis semua judulnya. Tapi kalau kalian pakai HP kan enak tuh, tinggal scroll-scroll, pencet-pencet, dapat videonya, cache. Jadi sebenarnya lebih simpel seperti itu. Namun masalahnya adalah ketika sudah habis YouTube-nya. Misalnya kita nonton YouTube judulnya A, untuk durasinya 10 menit. Setelah 10 menit, kalau misalnya kita nonton pakai STB, kan ada pilihannya tuh antara lanjut atau stop. Kalau misalnya kita pilih lanjut, ya otomatis nanti videonya akan muter ke playlist berikutnya gitu. Jadi ada settingannya ya. Kalau kita settingan putar setelah video habis atau putar playlist selanjutnya, itu otomatis akan muter terus tanpa kita pencet remote. Ini biasanya berguna untuk anak-anak yang nonton film kartun. Jadi kita setelin satu, maka akan nonton terus. Tapi masalahnya adalah ketika kita pakai MiCache ya, dia akan berhenti memang, jadi nggak akan lanjut. Jadi setiap video kita nonton ya berhenti. Repotnya di situ. Jadi kalau untuk anak mungkin cari video yang 1 jam gitu ya, 2 jam gitu, biar lama mereka nontonnya. Dan solusi nomor 3 ini paling jitu, paling paten. Karena apa? Karena kita pernah buat video perbandingan antara set-top box TV digital dengan set-top box Android. Jadi untuk perbedaan tersebut adalah STB digital yang pasti kalian bisa nonton siaran TV digitalnya, dan untuk fitur online
lain-lainnya seperti YouTube video atau yang lain-lain, TV gitu, TikTok, itu hanyalah fitur. Jadi bukan aplikasi utama atau bukan bagian fitur utamanya. Jadi hanyalah fitur bonus jatuhnya. Nah, bedanya dengan set-top box Android adalah ya ini memang OS-nya Android. Anggap aja kalian punya HP tapi layarnya itu segede TV. Bedanya seperti itu. Jadi kalian bisa menikmati YouTube di STB Android ya sama aja seperti menikmati YouTube di HP yang layarnya kecil. Terus aplikasinya pun banyak. Kalau di set-top box Android kalian bisa install dari Play Store, misalkan Netflix, Disney Hotstar. Tapi yang pasti beli set-top box-nya jangan yang asal juga ya, karena banyak set-top box Android ya, STB Android atau Android Box lah biar gampang nyebutnya ya. Android Box itu tipenya banyak, dari yang OS-nya rendah, OS terbaru, bekas IndiHome, atau bekas dari provider tertentu. Kalian juga bisa beli yang merek misalkan Xiaomi. Jadi beberapa merek ada ya, seperti Polytron, Matrix, tahu saya juga ada STB Android-nya, seperti yang dari Next Parabola ada, Transvision juga ada. Tapi ya semua punya kebijakan masing-masing dan punya sertifikat masing-masing, karena Netflix dan Disney Hotstar ini butuh sertifikat ya. Kalau enggak biasanya nggak bisa ditonton atau nggak full HD nanti di TV-nya, mungkin cuma 720. Jadi saran saya kalau memang kebutuhan kalian utamanya adalah nonton YouTube-nya, lebih banyak nonton YouTube daripada nonton TV digitalnya, lebih baik belinya set-top box atau Android box aja gitu ya, yang Android. Karena apa? Walaupun nanti kalian mau nonton TV digital itu masih bisa, tapi bedanya streaming ya. Jadi nontonnya secara streaming, misalkan di video.com atau nonton di Vision Plus untuk MNC grupnya, memang kepisah-pisah jadinya. Kecuali ya kalian langganan IPTV tertentu ya, yang semuanya tuh ada dalam satu paket. Terus kemudian perbedaan selanjutnya adalah kalau di TV digital untuk semua event olahraga seperti sekarang ya, Timnas, AFC U23, terus kemudian MotoGP, Liga Inggris dan lain-lain, itu semua di TV digital gratis. Terus kalau misalkan di streaming di Android Box itu otomatis harus jadi beli paket tertentu gitu, karena ya seperti Parabola dia punya pembatasan hak siar. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Semoga video ini bisa memberikan solusi untuk kalian. Jadi memang nggak bisa dipaksain ya, kalau set-top box TV digitalnya udah habis masa bonus fitur dari YouTube-nya atau video lain-lainnya, ya udah berarti tidak bisa ditonton lagi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.